Alhamdulillah di Binjai ini sudah ada sarana transportasi yang memudahkan kita dalam mempersingkat waktu, jarak atau perjalanan kita dari Medan ke Binjai atau sebaliknya, seperti transportasi kereta api yang semakin baik pelayanannya dan juga seperti jalan-jalan tol yang banyak sudah dibangun. Tetapi tidak juga dipungkiri ada sebagian dampak negatif dari kereta api dan juga jalan tol tersebut, seperti layanan kereta api yang bersifat online. Bagaimana dengan masyarakat bawah yang tidak bisa menggunakan sistem online, yang tidak tahu sama sekali akan kemajuan teknologi yang ada? Begitu juga dengan jalan tol. Tidak semua masyarakat bisa menggunakan jalan tol yang ada. Kereta dan jalan tol bagi warga masyarakat Binjai, yang pertama adalah jalan tol. Jalan tol ini sangat tidak bermanfaat bagi rakyat menengah ke bawah karena tidak memiliki mobil pribadi. Sementara yang diuntungkan dari pihak jalan tol itu adalah orang yang menengah ke atas yang mempunyai mobil. Tapi untuk rakyat kecil tidak ada menguntungkan sama sekali dan sangat dirugikan dalam hal ini. Yang kedua tentang kereta api. Kereta api sekarang memakai barcode karena tidak semua rakyat kecil itu mempunyai atau pandai atau bisa menggunakan HP menggunakan barcode. Lebih baik menggunakan atau membeli tiket seperti manual seperti biasa karena sangat tidak diuntungkan bagi rakyat kecil juga. Dan di Binjai juga kan terkenal kota macet ya. Kalau arah Medan Binjai atau Binjai ke Medan itu sama ya. Lalu pemerintah mengambil solusi lah untuk pembangunan jalan tol. Tetapi tidak semua orang bisa menggunakan jalan tol itu karena tol itu mahal gitu. Jadi akhirnya masyarakat lebih memilih jalan biasa. Nah dampaknya tadi ya macet. Lalu dengan adanya rel ya, sekarang kan kereta api itu sudah tambah relnya menuju ke Stabat. Dengan macetnya kota Binjai ini, sekarang itu lebih memudahkan dengan naik kereta api. Tetapi terkendalanya kereta api kita ini kan nggak memutar sampai 24 jam. Sangat berbeda dengan kereta api yang ada di luar negeri. Dengan macetnya kota Binjai ini, sekarang itu lebih memudahkan dengan naik kereta api. Tetapi terkendalanya kereta api kita ini kan nggak memutar sampai 24 jam. Kita tuh harus ngantri dulu beli tiketnya. Bahkan memang ada sih sekarang solusinya tuh dengan online. Nah kan nggak semua orang yang bisa menggunakan dengan online. Akhirnya terkendala juga. Berarti itu kan bukan solusi. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, juga termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo atau yang biasa disebut dengan Mebidangro ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis nasional dari sudut pandang ekonomi di Pulau Sumatera, yang dimana Medan menjadi kota inti sementara kota lainnya menjadi satelit. Proyek besar Mebidangro ini antara lain pembangunan jalan tol, rel kereta, revitalisasi lapangan merdeka, dan underpass. Pada perencanaan pembangunan lain seperti flyover di beberapa titik juga berdampak pada masyarakat setempat yang akhirnya tempat tinggal mereka diambil alih atau dipaksa pindah. Dana yang digelontorkan tentu tidak sedikit, sehingga kerjasama antara pengusaha domestik dan investor asing menjadi tak terelakkan. Inilah ciri dari pembangunan kapitalistik yang jelas hanya mementingkan pihak korporasi, sementara yang dominan merugikan pihak lain. Dilansir dari nusantaranews.net, menurut Mela Gustina Dewi, hal tersebut bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa kehadiran para investor asing maupun para pengusaha domestik tentunya akan membuat masyarakat sekitar gigit jari. Jika kita melihat dan berbalik fakta, apakah ini yang diperlukan oleh masyarakat? Apakah pembangunan yang dikejar ini akan digunakan secara merata oleh masyarakat? Kedepannya bukan lagi untuk kesejahteraan rakyat, bukan lagi untuk memperbaiki perekonomian, juga bukan lagi layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat, melainkan untuk tujuan komersil. Sementara jika dibandingkan dengan banyaknya ragam macam problematika mulai dari pengangguran, kriminalitas, stunting, dan lain-lain, maka hal prioritas ini yang justru begitu penting ditangani dibandingkan berfokus pada proyek dengan dana fantastis dan malah merugikan banyak masyarakat.
Oligarki semacam ini sangat berbanding terbalik dengan Islam. Di dalam Islam, konsep pembangunan akan dimulai dari hal paling urgent hingga tuntas ke akarnya. Pembangunan dalam Islam ditujukan untuk kemaslahatan umat, serta fokus pada persoalan inti, bukan persoalan cabang. Manusia akan diprioritaskan yang bermuara pada peningkatan keimanan dan ketakwaan di setiap individunya. Akan ada kontrol masyarakat yang diriayah langsung oleh negara. Pembangunan manusia akan diawali dari pendidikannya yang berasaskan pada akidah Islam. Terlebih lagi menyoal pada konsep pembangunan ekonomi dalam Islam adalah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta mencontoh sistem perekonomian dari Rasulullah SAW. Sebagaimana sejarah masa kegemilangan Islam yang sudah membuahkan hasil yang luar biasa, sebut saja kota Baghdad yang mentereng dengan kecanggihan dan keindahan kotanya, serta dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi yang melampaui pencapaian peradaban pada masanya, yang dimana semua itu hanya bisa diwujudkan melalui sistem Islam.